Annyeong, selamat datang di You dan Rajek. Jangan lupa subscribe ya. Episode 2. Makanlah. Aja sih, tolong lepaskan aku. Soal hutang orang tuaku, aku janji aku yang akan membayarnya. Aku mohon, lepaskan aku. Jimin menatapmu dengan tatapan kesal dan marah. Makan sekarang, atau aku akan membuatmu kelaparan. Jimin tidak akan melepaskan dirimu lagi sekarang. Karena dengan mendengarkan suaramu, rasa rindu dirinya pada mendiang istrinya bisa tersembuhkan. Istrinya meninggal beberapa tahun yang lalu karena kanker. Jadi Jimin belum bisa menerima kenyataan kalau istrinya benar-benar sudah tiada. Skip 2 hari berlalu. Apa? Gadis itu belum mau makan juga? Ini Tuhan, dirinya sebelum biarkan saja dia lapar. Perintah Jimin. Tapi Tuhan, kondisinya saat ini sudah sangat lemas dan wajahnya terlihat sangat pucat. Biarkan saja, orang yang keras kepala seperti itu pantas dibiarkan seperti itu saja. Baik Tuan, menurut saja apa yang bosnya katakan. Kondisimu saat ini sudah cukup melelahkan. Tidak makan dan minum sudah 2 hari lebih, dan dirimu masih bersikap keras kepala dan tidak mau makan apa-apa. Sikap keras kepalamu itu membuat dirimu menderita sendiri. Aish, gadis itu membuatku cukup kesal. Jimin merasa tidak tenang karena dirimu yang tidak mau makan apa-apa sejak pertama kali dirimu dibawa oleh anak buahnya ke rumahnya. Meskipun dirinya biasanya bersikap yang begitu kejam dan juga tidak memiliki rasa kasihan pada orang sekitarnya. Namun, entah kenapa dirinya merasa kasihan padamu dan memikirkan kondisimu. Hingga dirinya masuk ke kamarmu untuk mengecek keadaanmu. Nona terkejut melihatmu yang sudah tergeletak di lantai. Dirimu sudah tidak sadarkan diri karena kehausan dan juga kelaparan. Jimin yang melihatmu yang sudah tergeletak di depan pintu langsung menggendongmu dan membaringkan dirimu di sofa. Kemudian dirinya menghubungi dokter untuk memeriksa keadaanmu. Kondisinya baik-baik saja. Dirinya hanya kekurangan nutrisi dalam tubuhnya saja. Baik dokter, terima kasih. Paksa dia makan bagaimanapun caranya. Baik Tuan. Aku sudah bilang, aku gak mau makan. Aku mau kembali ke rumahku. Kenapa Nona menyiksa diri Nona dan kekeh kepengen pulang ke rumah Nona? Apa orang tuanya Nona mencari Nona? Atau merasa bersalah karena sudah menyerahkan Nona kepada kami? Mereka tidak peduli padamu, ucapnya lagi. Kamu berpikir, tapi aku tidak ingin tinggal di sini. Kenapa?
Apa kami menyakitimu? Apa kami memperlakukanmu dengan buruk? Tuhan kami menyuruh kami menjaga dirimu dengan cukup baik selama ini. Tapi karena sikap keras kepalamu itu, membuat Tuhan kami cukup kesal padamu. Seharusnya kamu bersyukur dan patuh. Karena jika kamu patuh, apapun yang kamu inginkan, bos kami akan mewujudkannya. Kenapa begitu? Karena suaramu itu sangat mirip dengan suara mendiang istrinya. Oh, jadi itu alasannya dia mengurungku di rumahnya. Oke, baiklah. Aku bisa memanfaatkan ajusi itu buat mewujudkan kehidupanku yang kaya dan juga punya segalanya. Otak licikmu mulai bekerja setelah mengetahui kalau dirimu kan suara. Baiklah, aku mau makan. Mengambil makanannya. Bagus, sekarang makanlah. Anak buah Jimin merasa lega karena kamu sudah mau. Dia tidak tahu saja kalau sebenarnya kamu sudah merencanakan rencana licik demi keuntungan dirimu tinggal bersama di rumah dia. Skip 1 minggu berlalu. Kamu sudah tidak masuk sekolah selama itu dan jelas saja pihak rumah sekolah mendatangi rumahmu untuk memastikan kabarmu karena kamu sudah tidak masuk sekolah lebih dari seminggu. Jesse, aku ingin kembali ke sekolah. Aku janji, aku tidak akan kabur. Jimin tidak yakin kepadamu dan juga tidak mengizinkanmu untuk pergi bersekolah. Jesse, umurku masih sangat muda. Aku mau menyelesaikan pendidikanku. Baik, kalau begitu kamu akan bersekolah di sekolah pilihanku. Maksud aja sih? Aku akan memindahkan dirimu ke sekolah lain. Yes, akhirnya aku bisa pindah dari sekolah itu. Karena Jimin tidak ingin kamu kabur darinya, dia memutuskan memindahkan dirimu ke sekolah lain, sekolah pilihannya sendiri. Awal mula dari rencanamu akhirnya berjalan dengan lancar. Kamu berhasil membancing dirinya masuk ke dalam perangkatmu. Baik, Ajusi, ucapmu sambil tersenyum. Skip, di hari kamu masuk ke sekolah termahal dan di kotamu itu, kamu merasa sangat tenang karena akhirnya kamu bisa bersekolah di sekolah yang di dalamnya orang kaya semua. Hidupmu yang dulunya dibully di sekolah karena pekerjaan orang tuamu, kini kamu bisa bersekolah dengan nyaman di sekolah barumu itu. Sungguh, kamu tidak ingin kembali lagi ke rumah orang tuamu itu, karena kehidupan kamu di rumah Jimin cukup bahagia. Karena apapun yang kamu inginkan dengan sangat mudah bisa kamu dapatkan. Skip 2 bulan berlalu, kamu sudah cukup akrab dengan agensi tersebut. Ternyata suaramu tidak kedengaran sampai keluar, sehingga Jimin tidak mengetahuinya dan masuk ke dalam ruangan baju.
Kamu menghampiri Jimin. Kenapa Juicy mencariku? Jimin memperhatikan tubuhmu dan teringat apa yang dilihat tadi. Kamu cukup mengerti apa yang akan terjadi dan sedang apa dia. Namun saat kamu membiarkannya saja. Melihatmu tidak bereaksi apapun, Jimin mulai dan hal yang mengejutkan adalah kamu malah membalas itu dan juga mengalungkan tanganmu di lehernya. Ternyata kamu cukup dengan permainan ini, entah bagaimana, mungkin karena kamu sudah pernah melakukannya ataupun sudah terlalu sering menontonnya di film-film romantis. Jimmy mempercepatkan permainannya sehingga membuatmu kesusahan bernafas